Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok pertama akan mempresentasikan eh, kurikulum PAI yang judul pengertian kurikulum PAI dan komponen kurikulum PAI. Langsung yang pertama yaitu pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Ada juga yang mengatakan dari bahasa Prancis yaitu courier yang berarti berlari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, sementara itu dalam dunia pendidikan istilah tersebut langsung akan tetapi dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai kumpulan subjek yang diajarkan di sekolah atau arah suatu proses belajar. Ada pula yang mengartikan sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dan kegiatan belajar mengajar. Pengertian berkaitan dengan pendidikan, maka manhaj atau kurikulum berarti jalan terang yang dilalui guru dan murid untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal ini memberikan implikasi pada kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang dengan sistematis diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan. Kurikulum juga merupakan kegiatannya mencakup sebagai berbagai rencana kegiatan, strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mengakukan sebagai kegiatan sampai tercapainya tujuan dan keinginan. Menurut Garda Poerbakawadja dan H.A.H. harapan yang dikutip oleh Haji Mapanganro dalam bukunya Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu kelompok mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk dapat lulus atau mencapai sertifikat dalam salah satu bidang tertentu. Misalnya ya suatu kurikulum untuk membedakan pendidikan jasmani untuk pendidikan guru untuk bidang-bidang sosial. 2. Suatu rencana umum mengenai isi atau bahan-bahan pelajaran khusus yang oleh sekolah atau pendidikan disajikan kepada pelajaran untuk lulus atau mendapat sertifikat atau untuk memasuki suatu jabatan dan atau bidang tertentu. 3. Suatu kelompok pelajaran dan pengalaman yang diperoleh si pelajar di bawah bimbingan sekolah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah rancangan mata pelajaran bagi suatu kegiatan jenjang pendidikan tertentu. Jika telah dikuasai, seseorang dapat dinyatakan lulus dan berhak memperoleh ijazah. B. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam tidak akan terlepas dari asas Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan hadis. Maka ciri utama yang bisa diketahui adalah mencantumkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Asy-Syaibani yaitu 1. Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. 2. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani. Untuk pengembangan menyeluruh ini, kurikulum harus berisi mata pelajaran yang banyak sesuai dengan tujuan pembinaan setiap aspek itu. Oleh karena itu, di perguruan tinggi diajarkan mata pelajaran seperti ilmu Al-Quran,
termasuk tafsir dan qiraah serta mata pelajaran lainnya. 3. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. 4. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga seni halus seperti ukir, pahat, tulis indah, gambar, dan sejenisnya. Selain itu, memperhatikan juga pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, keterampilan, dan bahasa asing, sekalipun semuanya ini diberikan kepada perseorangan secara efektif berdasarkan bakat, minat, dan kebutuhannya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.